Saudara-saudara seiman, sahabat-sahabatku dimanapun saja saat ini antum berada, kita masih berada dalam pembahasan sakaratul maut. Saudara-saudaraku, telah kita uraikan sebelumnya bahwa sesungguhnya berkaitan dengan masalah ini, tidak ada yang dapat kita jadikan sandaran, pijakan, dan pegangan dalil yang bisa kita pegang untuk bisa dipercayai selain hanya dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Kita belum pernah mendengar ada orang yang sudah menjalani proses alam barzakh, sakaratul maut, alam barzakh, azab kubur, ya, mala'ul a'la, asfalus safilin, yang semuanya kembali dan menceritakan pada kita. Belum ada, belum pernah ada, dan tidak akan pernah ada. Maka satu-satunya sumber yang dapat kita terima dan dapat kita percayai hanyalah dari Al-Quranul Karim, kitab suci, kalamullah, wahyu Allah, dan juga dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Saya sudah menyampaikan tentang ngeri, dahsyatnya, dan beratnya kematian sakaratul maut. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang fasik, ahli maksiat, orang-orang yang sesat dan menyimpang, serta para zalimin, para mujrimin. Sebagaimana kita juga sudah menceritakan tentang uniknya dan indahnya kematian orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim kafah, orang-orang yang semasa hidupnya menyebarkan kebaikan dan suka menolong antar sesama, orang-orang yang sangat ringan tangannya, orang yang sangat dermawan hati jiwanya untuk mengorbankan harta, pikiran, ilmu, waktu, bahkan nyawanya untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayat mereka seindah apa kita telah uraikan. Salah satu di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi kepada orang-orang yang sakaratul mautnya indah, yaitu seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Fussilat, surat 41 ayat 30, 31 dan 32. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka semasa hidupnya, sepanjang umurnya, mereka telah berkata, dan mereka telah hidup di atas perkataan ini, karena perkataan yang mereka ucapkan adalah keyakinan yang terkejawantahkan di dalam praktek kehidupan mereka. Rabbunallah, pengatur kami hanyalah Allah. Rabb yang kami tauhidkan hanyalah Allah, yang kami yakini memberikan kepada kami kehidupan ini, memberi kami rezeki, memberikan kepada kami segala sesuatu yang zahir dan batin, dan penggenggam penguasa dunia dan akhirat hanyalah Allah. Dan kami hanyalah mengimani aturan yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur hidup kami. Maka kami tidak akan mensekutukan aturan Allah dengan aturan apapun dari ciptaan makhluk. Nah, orang-orang yang seperti ini, qalu rabbunallah, saat akhir hayat mereka, tsumma istaqamu, dia buktikan itu dengan keistiqomahan, di mana sesempit, sesulit apapun, dia tetap hanya bergantung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah bergantung, berharap, memohon, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang hanya Allah saja yang mampu. Seperti yang mampu menghidupkan hanyalah Allah, maka dia tidak akan menggantungkan hidupnya kepada selain Allah. Yang mampu mengayakannya hanya Allah, maka dia tidak akan meminta kekayaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu membimbingnya menuju jalan yang lurus hanyalah Allah, maka dia tidak akan mencari bimbingan selain bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan peraturan yang paling diyakini, yang paling benar adalah peraturan yang datang dari Allah, karena demikianlah pengumuman Allah dalam Al-Quran. Innal hukmu illa lillah. Hak untuk mengatur hidup kalian dan menetapkan hukum dalam hidup kalian hanyalah hak Allah. Maka dia pun tidak mau menerima apapun peraturan, ketetapan, hukum yang lain kecuali yang hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dia istiqomah walaupun dia diuji dengan berbagai macam ujian, walaupun dia ditekan, walaupun dia dipersulit, walaupun dia di PHK, walaupun dia diusir, walaupun dia harus dijeruji besi dengan fitnah, dengan kezaliman, dan bahkan dengan pembunuhan. Tsumma istaqamu, mereka buktikan mereka tetap istiqomah. Nah, orang-orang yang berprinsip Rabbunallah tsumma istaqamu, apa yang terjadi pada mereka waktu sakaratul mautnya? Yang terjadi adalah luar biasa. Kita dengarkan lanjutan ayatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tanazzala yatanazzalu tanazzulan, ya. Tanazzala yatanazzalu tatanazzalu, ini adalah fi'il dengan timbangan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan.
Maknanya apa? Berkali-kali datang kepada mereka para malaikat. Jadi sebelum kematiannya datang kepada mereka para malaikat memberikan kabar-kabar gembira. Kita ingat ada 70.000 malaikat yang Allah turunkan dari langit menjelang seorang hamba diwafatkan oleh Allah dengan melalui tangan malaikat mautnya. 70.000 malaikat ini memberikan kabar gembira kepada orang ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa kabar gembiranya? Ini menjelang akhir hayat ya. Dan hanya dia seorang yang mampu menyaksikan, hanya dia seorang yang mampu mendengarkan. Apa yang dikatakan oleh malaikat ini? Alla takhafu. Tidak ada lagi yang patut untuk kamu khawatirkan. Jangan cemas. Kematian yang selama ini semua orang takut, sekarang kamu akan mati. Jangan cemas. Kehidupan yang maha indah sudah disiapkan untukmu. Tidak ada lagi masalah-masalah berat yang akan ditimpakan kepadamu. Alla takhafu wala tahzanu, dan kamu tidak akan pernah dibiarkan bersedih hati setelah kematian ini. Kalau dunia terlalu banyak yang kita takutkan, terlalu banyak yang kita sedihkan. Takut kita ditinggalkan suami, takut kita diceraikan istri minta cerai, takut kita anak kita tidak berbakti, takut kita pekerjaan kita diberhentikan, kita di PHK, takut kita langganan kita lari, takut kita penyakit, takut kita dizalimi, takut kita dirampok, rumah kita terbakar, takut. Terlalu banyak ditakutkan dalam hidup ini. Nah, diberi kabar gembira oleh malaikat, aman kamu. Ya, setelah kamu nyawanya dicabut, kamu tidak akan pernah lagi mengalami apapun rasa takut, karena semua keamanan, semua kedamaian sudah disiapkan untuk kamu. Semua kenyamanan, semua kebahagiaan sudah dipersiapkan untuk kamu. Bahkan di riwayat sebelumnya yang kita sudah bacakan dalam hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, bagaimana seorang hamba yang akan dicabut nyawanya dikasih lihat pemandangan surga, dan di situ ada pemandangan yang maha indah dan namanya tertera di sana. Masya Allah. Ini adalah bentuk kabar-kabar gembira. Allah takhafu wala tahzanu, dan juga tidak akan ada yang akan kamu takutkan. Takhafu, tahzanu adalah fi'il mudhari'. Jadi fi'il itu ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan sekarang dan yang akan datang, ya. Setelah nyawa kamu dicabut ini, ya, kamu tidak akan ada lagi kesedihan. Kamu tak akan lagi terbebani dengan memikirkan anak-anak kamu, memikirkan hutang piutang kamu, memikirkan orang-orang yang kamu tinggalkan, memikirkan istri kamu, nanti istri saya dikawini oleh orang lain. Setelah kamu meninggal, kamu tak akan sedih lagi memikirkan itu semua. Mau kawin-kawin sajalah. Ya, anak saya bagaimana sudah titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hutang-hutang saya, Allah Maha tahu betapa saya jujur selama ini berjuang untuk menutupinya, dan sekarang saya belum bisa melunasinya dan sebagainya. La takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan sedih lagi, semuanya sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu cukup dengarkan perkembangan demi perkembangan, kabar baik demi kabar baik yang akan kamu terima di seberang kematian kelak. Kita sudah bacakan sebelumnya perjalanan arwah, ya, dan kegembiraan demi kegembiraan orang-orang beriman yang meninggal dunia, orang-orang soleh yang nyawanya dicabut, ternyata dia diberikan terus kabar gembira sehingga dia tidak merasa sedih sedikit pun. Bahkan salah satu di antara perjalanan yang pernah kami sampaikan dahulu dari hadis Nabi yang sahih, yaitu ketika arwah atau roh orang yang beriman di Malaul A'la berjumpa dengan orang yang baru saja meninggal dunia, dan ternyata orang yang baru meninggal dunia itu adalah kerabatnya, tetangganya umpamanya. Maka dia akan bertanya, bagaimana keadaan istri saya, bagaimana keadaan anak saya, bagaimana keadaan ini. Ketika ada jawaban yang mengecewakan, ternyata yang meninggal dunia ini tidak kecewa sedikit pun. Orang soleh sudah lama meninggal dunia ini, umpamanya dikatakan anak kamu sudah meninggal sebulan yang lalu.